Geger, proses hukum atas laporan polisi Agus Salim di Polda Metro Jaya terhadap Novianti Pratiwi memasuki babak baru. Hari ini Agus Salim memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor atau dimintai klarifikasi terkait laporan polisi yang telah dibuatnya atas Novi. Proses hukum tersebut berjalan di tengah kondisi Agus yang semakin memprihatinkan, yang kabarnya makin terpuruk. Selain alami trauma terkait kisruh donasi 1,5 miliar, juga masih harus melanjutkan pengobatan matanya akibat penyiraman air keras belum lama ini. Belum lagi kondisi kontrakan Agus saat ini diungkapkan pihak kuasa hukumnya sangat sumpek dan panas, kurang nyaman untuk Agus dan istri beristirahat. Karena itu Kalbu Krisnamurti selaku anggota tim kuasa hukum Agus pun terketuk dan menyerahkan bantuan sejumlah uang dolar Amerika agar Agus bisa membeli alat pendingin ruangan. Lantas apa pula yang membuat Agus justru tampak merasa ketakutan saat menerima sumbangan tersebut? Lantas seperti apa detik-detik Agus Salim dan kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya siang tadi? Seperti apa pula hasil pemeriksaan atas Agus selaku pelapor? Benarkah Agus juga membawa sejumlah bukti terkait laporan polisinya untuk diserahkan kepada penyidik? Lalu benarkah Agus serius ingin penjarakan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agus Salim didampingi kuasa hukumnya akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna diperiksa sebagai saksi pelapor hari ini untuk dimintai keterangan terkait laporan polisinya atas Novianti Pratiwi selaku penggagas donasi atas Agus yang notabene menjadi korban penyiraman air keras hingga menyebabkan matanya tak bisa melihat lagi. Sebelumnya, Agus membuat laporan atas Novi dengan tuduhan diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas Agus dan keluarga. Lantas, seperti apa detik-detik Agus dan tim kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya hari ini? Dan benarkah Agus dan tim kuasa hukumnya membawa bukti-bukti baru yang akan membuat Novi semakin tersudutkan dalam kasus yang ia laporkan tersebut? Dan seperti apa hasil pemeriksaan terhadap Agus Salim oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini? Lalu benarkah Agus serius ingin penjarakan Novi? Belum jelasin. Agus gimana Gus? Agus gimana kondisinya sekarang? Iya. Masih ada keluhan seperti apa Gus? Update-nya gimana Pak Agus? Udah mulai membaik atau masih ada keluhan apa nih Kak Agus? Hari ini agendanya apa Pak? Belum tahu lagi persiapkan. Di bawah ada Bang? Ya hari ini pendampingan Agus pemeriksaan pertama untuk pencemaran nama baik dulu. Ya intinya seputar kalimat, Agus nih dapat uang nggak dipakai berobat loh. Waris-warisan nih gini. Inilah kita anggap orang yang harusnya masalah di dalam diperkecil makin memperbesar. Hari ini undangan wawancara klarifikasi dari pihak penyelidik bertemu dengan Kompol Grawas Sugiharto ya dengan Kasubditnya Ardian Satrio Utomo AKBP. Nah ini hanya untuk klarifikasi sebagai pelapor. Di sisi lain, Agus Salim usai memberikan keterangan berupa klarifikasinya kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya hari ini, ia bersama tim kuasa hukumnya memberikan penjelasan terkait hasil klarifikasi yang sudah ia sampaikan di muka penyidik. Lalu benarkah Agus Salim lalu merasa lega setelah memberikan klarifikasi terkait laporan polisinya atas Novi dengan dugaan pencemaran nama baik? Benarkah Agus juga merasa senang karena kasus yang dilaporkan tersebut kini sudah mulai diproses di Polda Metro Jaya? Tadi dokter sempat memeriksa
dan dinyatakan bisa untuk diperiksa, sehingga Agus proses pemeriksaannya akan dilakukan pada hari ini. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Novi yang menguasai uang itu. Ini bukti-buktinya. Saya simpen buktinya semua. Bukti apa Bu? Itu bukti apa Bu? Bukti apa Bu? Kalau kita sempat bikin story-nya di Banopi, padahal waktu di Densu itu kita udah sempat klarifikasi ya, dan mengakui kesalahan, dan Bang Densu kan Sebenarnya kesalahannya tidak ada, kamu yang ngaku salah. Yang diakui apa Bu? Iya. Masalah uang dari Agus ke dia memang ada, tapi kan udah dikembalikan. Silakan Novi lapor ke Dinsos. Ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos, tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai. Sebelumnya, Novianti Pratiwi saat mengadakan jumpa wartawan beberapa waktu lalu sembari menangis. Dirinya mengaku pasrah menghadapi laporan polisi yang telah dilayangkan Agus atas dirinya. Namun dari pihak Novi diungkapkan jika dirinya tak ada niat sedikit pun untuk membuat laporan polisi balik untuk Agus Salim. Pasalnya, Novi saat ini hanya ingin fokus memberikan pengobatan terbaik untuk mata Agus Salim dengan menunjuk rumah sakit terbaik khusus pengobatan mata. Namun belum ada respon dari Agus terkait kelanjutan pengobatannya. Karena itu, jika pihak Agus tidak ada respon lanjutan, maka terkait dana donasi miliaran rupiah untuk Agus, dari pihak yayasan berencana akan berkonsultasi dengan pihak dinas sosial apakah uang tersebut akan diserahkan ke dinas sosial guna diserahkan kepada penerima manfaat lainnya. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Sekali lagi, semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Tuh. Ini nominalnya. Masih ada utuh. Kan nominal 1,3, terus baru dipakai hanya 5.100.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, tapi masih utuh semua. Dan Novi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Itu poinnya. Kita nggak akan menghentikan itu, gitu kan, tetap membuka ruang untuk pengobatan. Tujuannya kan itu. Tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari Mas Agus tidak mau melanjutkan, ya kita pastinya akan konsultasi dengan dinas sosial, gitu, karena memang dalam ruang lingkup dinas sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat biasanya, gitu. Masih berdasarkan keterangan Novi ketika menggelar konferensi pers tersebut, ia menyayangkan terkait langkah Agus membuat laporan polisi atas dirinya, di mana hal itu sedikit mengganggu proses pengobatan atas mata Agus yang seharusnya terus berjalan di salah satu rumah sakit yang ditunjuk Novi, yaitu JSC, Jakarta Eye Center.
Bahkan Novi menceritakan bahwa Agus seharusnya menjalani kontrol pemeriksaan matanya baru-baru ini yang dilanjutkan dengan melakukan operasi kelopak matanya, namun kedua-duanya Agus tidak hadir. Dan ketika Novi menanyakan alasan ketidakhadiran Agus saat itu, hingga kini belum ada jawaban dari pihak Agus. Padahal pihak yayasan sudah menyiapkan uang untuk semua bentuk pengobatan tersebut. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang. Boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Usai memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, Agus Salim mengucapkan rasa syukur lantaran laporan polisinya terhadap Noviyanti Pratiwi memasuki babak baru. Lantas, seperti apa pula bentuk keprihatinan Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus Salim melihat kondisi Agus yang kini sudah buta, tinggal di rumah yang kurang nyaman pula? Benarkah ia memberi sumbangan kepada Agus dan istri dalam bentuk uang dolar Amerika untuk membeli alat pendingin ruangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Kondisi Agus Salim di tengah keruhnya kisruh donasi 1,5 miliar rupiah diungkap Krisnamurti kuasa hukumnya kian terpuruk. Yang digambarkan Agus sendiri bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah sakit masih dihujat juga. Padahal menurut Krisnamurti, uang donasi tersebut sudah berpindah tangan yaitu di rekening yayasan milik Novi. Sejatinya uang tersebut seperti diklaim oleh pihak Agus Salim adalah sudah menjadi miliknya. Karena itu pihak Agus juga ingin memastikan niat Novi yang masih ingin melanjutkan pengobatan mata Agus yang mau tak mau masih akan terus dilanjutkan. Karena itu pihak Agus kini dengan senang hati menunggu langkah Novi atau action Novi selanjutnya. Pihak Agus berharap agar Novi saat ini lebih proaktif mengajak pihak Agus untuk berdialog atau entah apapun. Gimana lagi, udah memang sedih lah kondisinya. Udah sakit, dibully, udah jatuh ketimpa tangga. Cukup sedih sih sebenarnya, nggak bisa diungkapin. Tapi udahlah, memang udah resiko saya gitu. Dari awal gitu-gituin mau gimana lagi, udah jelek juga kan sampai sekarang. Yang pasti duitnya sekarang Agus nggak punya uang, dengan uangnya itu sudah ditransfer ke rekeningnya Novi. Iya, nah sekarang sementara uang itu adalah uang sumbangan donasi yang ada. Nah berapa banyak donasi semua yang ada, lalu kan seolah-olah sekarang dibikin oleh mereka bahwa ada komplain, kan ada keberatan dari penyumbang yang ada. Berapa banyak sih yang keberatan? Lalu berapa banyak yang nyumbang? Ya, uang dari Agus telah disetor ke yayasan ya Gus ya. Udah disetor ke yayasan. Lalu sementara uang yang disumbangkan donasi ini adalah untuk pengobatan Agus karena menggunakan nama Agus. Ya sekarang tinggal Novi maunya bagaimana? Gitu aja. Mau bagaimana nih? Mau melanjutkan pengobatannya Agus, meneruskan perjalanan pengobatannya Agus dengan uang itu, atau uang itu mau diapakan? Nah itu justru tanya Novi, jangan tanya kita. Kemarin kan bukan masalah dilaporkan atau tidak dilaporkan,
karena ini untuk pengobatan, sekarang duduk dong. Seperti apa baiknya? Panggil Agus, Novi panggil Agus saja. Novi panggil Agus, ini uang ada di yayasan. Lalu berlanjut ke pengobatan seperti apa? Kalau misalkan itu dibalikin ke Agus, lalu yayasan Novi akan mengontrol pengobatannya Agus, misalkan, kan juga nggak masalah juga. Oh, pengeluarannya Agus bersedia kan, Gus, nggak ada masalah kan, Gus? Misalkan, ya, kayak gitu perjanjian. Iya, oh perjanjian begitu kan? Iya. Tak hanya menunggu langkah proaktif dari Novi, Krisnamurti selaku tim kuasa hukum juga merasa prihatin dengan kondisi Agus yang kini sudah tidak bisa melihat, tinggal pula di rumah kontrakan keluarganya yang panas dan pengap. Karena itulah Krisnamurti memberikan sumbangan kepada Agus dan istri dalam bentuk uang dolar Amerika dengan tujuan untuk dibelikan pendingin ruangan agar Agus dan keluarga bisa tidur dengan nyaman. Namun yang mengejutkan adalah ketika Agus menerima uang tersebut dari Krisnamurti, reaksinya tampak merasa ketakutan. Lantas benarkah rasa trauma Agus akibat kisruh uang donasi melawan Novi masih begitu kuat dan dalam? Masalah pinjaman itu bohong, itu nggak ada. Terkait lalu ke masalah Agus ya kan berpoya-poya mau beli rumah, mau beli ini, mau beli itu, bohong ya, nggak ada, itu nggak benar. Bisa dicek kok uangnya ada. Ya kan kalau bisa buktiin, coba beli rumah di mana, notarisnya di mana, bayarnya pakai uangnya seperti apa, transfer, buktiin aja. Kalau itu bohong, itu nggak ada semua. Yang pasti sekarang ya, Agus tinggal di rumah uangnya dalam keadaan panas. Saya nyumbang nih, nyumbang beli AC. Beli AC buat Agus nih, saya nyumbang. Gus, AC dikasih sama Krisna 2. Ini kan surat-suratnya Uang aja, uang aja. Uang aja beli AC Gus ya. Nah, nih, saya kasih tuh Gus ya. Nih Gus ya. Beli AC Gus ya. Itu saya sumbang. Tuh. Enggak nih, bukan yayasan ya. Ini kan bukan. Ini Agus biar tidurnya enak Gus. Beli AC Gus nih, saya kasih. Itu AC. Coba itu ikhlas nih Gus. Ikhlas nih, terima Gus. AC ini bisa beli 20 biji nih kalau ini. Viral nggak nanti? Enggak, buat Agus. Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus Salim memberikan sumbangan berupa sejumlah uang dolar Amerika kepada Agus untuk membelikan pendingin ruangan agar Agus dan istri bisa tidur dengan nyaman di rumah kontrakan mereka yang selama ini panas dan pengap. Lantas seperti apa pandangan Irjen Polisi Purnawirawan Riki? Uang donasi yang masuk ke rekening Agus Salim? Benarkah uang tersebut sudah menjadi milik Agus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Semakin keruhnya kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras versus Novianti Pratiwi, juga mendapat sorotan dari Irjen Polisi Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang. Dalam analisisnya, ia melihat bahwa yayasan milik Novi berhak untuk menarik kembali uang donasi yang telah masuk ke rekening milik Agus. Alasannya adalah karena Novi sebagai fasilitator donasi tersebut, maka dirinya pun harus memastikan uang donasi tersebut digunakan sesuai peruntukannya, yakni mengobati mata Agus. Di sisi lain, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang pun juga menegaskan bahwa pihak Novi juga harus memastikan bahwa semua uang donasi yang kini berada di rekening yayasan miliknya itu masih utuh, lengkap dengan data mutasinya di bank. Nah, justru mangkala itu karena para donatur merasa fasilitatornya adalah Novi Pratiwi.
Ini harus dicatat dulu nih ya. Kemudian di dalam perjalanannya para donatur mendengar, memonitor bahwa uang ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Setelah sampai ke Agus Salim. Maka saya katakan tadi ada beberapa puluh juta yang disimpangkan tidak sesuai dengan peruntukan. Ya mungkin merasa pertanggungjawaban daripada Novi Pratiwi ini diminta dikembalikan ke yayasan. Dengan catatan tadi yang saya sampaikan tadi, harus bisa dipertanggungjawabkan uang dari para donatur itu memang utuh ada di tempat. Apakah uang yang ada di yayasan itu masih utuh? Kalau masih utuh uangnya di yayasan untuk kepentingan pengobatan, yang digelapkan itu mana? Unsur pemerasannya di mana? Unsur tekanannya di mana? Masalahnya kan ini kan bukan uangnya Agus Salim. Ini kan uang para donatur. Kecuali ya, kalau seandainya dana di yayasan yang dipegang oleh Novi Pratiwi ini menguap atau tidak ada di tempat, itu baru dikatakan boleh itu penggelapan. Bahwa untuk mendudukkan pokok permasalahan kita harus jernih berpikir. Jangan seolah-olah bahwa ini digelapkan, ini uang saya, ini kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan dua mata sisi ini yang selalu bermain di antara Agus Salim dengan Novi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.